Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih cerita surat terbuka. Surat terbuka Brigjen TNI Junior Tumilaar yang dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo. Ini menarik ya. Latar belakangnya sudah ya, kita tahu bagaimana sang Brigjen ini marah murka besar karena ada anak buahnya Babinsa, Bintara Pembina Desa, yang didatangi oleh Brimob pasukan. Ya, kalau pasukan nggak juga ya, personel Brimob bersenjata. Asik kan? Didatangi personel Brimob bersenjata dan kemudian dipanggil oleh Polresta Manado. Walaupun kemudian dalam pemberitaan berikutnya pemanggilan itu dibatalkan. Yang diklarifikasi hanya para pekerja, ada kronologisnya gitu ya. Tapi menarik sekali bagaimana sang Brigjen marah murka karena menurut saya tugas Babinsa sebagai tentara rakyat adalah melindungi rakyat. Dan ini kronologisnya karena ada seorang tua renta 67 tahun yang menurut Brigjen Tumilaar tadi buta huruf. Tapi kemudian Polda Sulut membuat rilis penjelasan bahwa orang ini tidak buta huruf maksudnya ya. Dan dalam pernyataan lagi saling berbantah jadinya Brigjen Tumilaar mengatakan ini buta, Ari Tahiru itu buta, dia hanya bisa menulis dan membaca namanya sendiri, selainnya nggak bisa, dia buta huruf. Menarik sekali. Nah, dia menjadi marah karena Babinsa yang melindungi si Tahiru ini tanahnya diserobot oleh perumahan Ciputra Internasional atau biasa dikenal dengan Ciputra Land diserobot. Mungkin seperti biasa kita tahu lah ya, pengusaha akan nempel pada kekuasaan, akan membayar oknum pejabat, membayar oknum birokrat segala macam. Ini kata Rizal Ramli kemarin dalam press conference dengan Prodem ya. Lalu si Tahiru ini, orang tua ini datang kepada Babinsa lalu minta perlindungan. Nah, si Babinsa melindungi, kemudian terjadilah pemanggilan dan sebagainya. Dan surat terbuka itu ternyata berbuntut panjang. Kemarin Brigjen Junior Tumilaar dipanggil dan Puspomat, Komandan Pusat POM Polisi Militer Angkatan Darat Jenderal Wahyu Sukoco kalau nggak salah ya. Jenderal siapa namanya? Jenderal Chandra Wahyu Sukoco. Oke ya. Ini ada berita dari Republika, diperiksa Puspomat Junior siang ini sampai seterusnya. Woi, seru. Ya, tuh ada ya. Ini dari Republika. Saya bacain detail sedikit. Inspektur Kodam 13 Merdeka, Brigjen Junior Tumilaar sudah berangkat ke Jakarta untuk mendatangi markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Dia rencananya diperiksa penyidik Puspomat terkait surat terbuka yang dikirimkan ke Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo. Dasar ya. Aduh, saya nggak mau komentarin deh. Tapi dalam bayangan saya, apapun peristiwanya, sepertinya ada komunikasi antara para pucuk petinggi TNI Polri. Bos, Mas, mungkin Sigit atau siapa ya, Listio Sigit mungkin telepon Mas Hadi kali ya, Panglima TNI, Mas, atau mungkin telepon Andika ya, Jenderal Andika Kasat. Mas, itu piye Mas, kok anak buahmu ngirim surat terbuka? Untuk suratnya kepada aku tidak apa-apa, tapi jangan terbuka gitu. Ini bercandanya begitu. Mana diumbar ke media sosial, dimakan nama televisi, media, berita, YouTuber. Kalau mau protes saja, tidak apa-apa. Saya terbuka kok kalau ada protes, kok misalnya. Mungkin begitu ya. Tapi jangan diumbar gitu. Nah, kemudian terjadilah pemanggilan dan belum. Tapi ternyata dalam satu video pendek yang saya sempat lihat tadi, nanti salah saya tanyakan. Oke, nanti aja ya. Itu ada alasan-alasannya gitu loh. Ya, saya baca dulu deh ya beritanya ini ya. Disinggung perihal jadwal pemeriksaan Junior hanya menyebut Rabu kemarin, berarti ya Rabu siang, tanpa menjelaskan jamnya.
ya siang ini diperiksa sampai dengan seterusnya. Seterusnya juga nggak ngerti ya kata Abi Turen itu apa sih, alumni kalau ya, Akademi Militer 1998. Junior siap diperiksa dan menerima konsekuensi terkait sikapnya yang menyuarakan kebenaran bagi rakyat kecil. Junior siap diperiksa dan menerima konsekuensi terkait sikapnya yang menyuarakan kebenaran bagi rakyat kecil. Hanya saja ia tidak menjelaskan maksud diperiksa sampai seterusnya tersebut. Siang ini sampai seterusnya. Ini nggak dijelaskannya. Kepala Penerangan Puspomat Letkol CPM Dwi Indra Wirawan tidak merespon pertanyaan yang diajukan Republika ya. Komandan Puspomat Lejen Chandra Wirawan Sukoco mengatakan jajarannya segera memeriksa Brigjen Tumilaar terkait pemeriksaan tersebut terkait dengan surat terbuka yang disampaikan Junior dengan tembusan Panglima TNI, betul kan, Marsikal Hadi, dan juga Jenderal Kepala KSAD, Kepala Kasat Andika Perkasa. Ini masih bagus ya kalimatnya. Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior di media sosial, Puspom AD akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam 13 Merdeka tersebut di Puspomat Jakarta, kata Chandra dalam siaran pers di Jakarta. Ini menarik nih kalimat berikutnya ya. Lalu dikatakan adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi Tumilaar dipanggil Puspomat di Jakarta ke Jakarta untuk diperiksa terkait surat terbukanya kepada Kapolri tadi. Tapi selain itu, kata di surat ini, di rilis ini, siaran pers ini, bahwa terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ini menarik, bos. Menarik. Nih, dari sisi komunikasi Jenderal ya, saya ingin katakan ini sungguh-sungguh tidak bagus. Frase ini, pilihan kalimat-kalimat seperti ini sungguh-sungguh tidak bagus. Karena menyebutkan terkait adanya hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang benar ini sudah tanda kutip berbau seperti menuduh. Minimal setengah menuduh. Jadi apa yang disampaikan Tumilaar dalam surat terbukanya maupun pernyataan-pernyataannya yang menjadi viral itu ada yang tidak sesuai dengan fakta. Ini menuduh, bos. Jangan. Saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa Tumilaar itu Jenderal TNI Angkatan Darat. Oke? Satu korps dengan Puspom AD. Satu korps ya. Dan yang paling penting lagi mereka sama-sama TNI, tentara. Dan seperti kata Tumilaar yang dilakukan, semua kalian, mau tentara profesional, mau tentara canggih, mau tentara modern, mau tentara maju, mau tentara apapun namanya segala macam, pada hakikatnya kalian adalah tentara rakyat. Ini yang penting. Ini yang penting. Kalian adalah tentara rakyat. Nah, sebagai tentara rakyat, gitu loh. Kan di atas ada namanya korsa ya. Korsa, semangat korsa, semangat antar korps gitu loh. Kalau kalimatnya saya sarankan berbunyi tidak seperti tadi, tapi dipanggil untuk mengkonfirmasi atau untuk mengklarifikasi terkait surat terbukanya kepada Kapolri dan pernyataan-pernyataan di media sosial. Nah, kan enak dong. Konfirmasi aja, klarifikasi. Persoalan dalam klarifikasi, dalam pemeriksaan ternyata bisa dibuktikan bahwa Tumilaar telah berbohong, bahwa pernyataan-pernyataan Tumilaar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya monggo, silakan. Lanjutnya hasil pemeriksaan dibuka ke publik, monggo. Nggak dibuka dengan pertimbangan ini itu juga monggo. Tapi jangan ujuk-ujuk di depan belum apa-apa sudah membuat rilis terkait dugaan adanya yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jangan. Oke, ini ada berita juga. Dari dipublikkan lagi, Brigjen Junior jelaskan alasan berani kirim surat ke Kapolri. Ini menarik juga ya. Ini, Brigjen Junior jelaskan alasan tulis surat kepada Kapolri. Oke. Inspektur Kodam Irdam 13 Merdeka, Jenderal Brigjen Tumilaar
mengakui mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan sebuah isu sensitif. Hal itu lantaran bisa memunculkan kesalahpahaman. Jadi ini seorang jenderal dari awal sudah paham bahwa surat terbukanya itu adalah isu sensitif yang bisa memicu timbulnya kesalahpahaman. Itu sudah dia sadari dari awal. Meski begitu, Junior mengaku sangat terpaksa melakukan hal itu lantaran terpanggil untuk menyuarakan kasus di depan mata. Junior sampai sekarang tidak habis pikir mengapa Ari Tahiru selaku pelapor malah dijadikan tersangka. Pun saat pemeriksaan di Polres Manado, Babinsa ikut diperiksa karena dianggap membela Ari yang kini sudah ditahan. Nah ini Pak Dini, ini sudah dibantah ya, sudah jelaskan bahwa si Babinsa tidak jadi diperiksa. Mungkin karena ada penjelasan lain yang menurut Kapendam ya, Kepala Penerangan Kodam, Letkol Dwi siapa nanti ada ya. Itu polisi memang tidak bisa memeriksa TNI. Kalau TNI bermasalah yang periksa ya Puspom. Kalau sampai pengadilan ya pengadilan militer, TNI, polisi tidak bisa. Kecuali ya nanti beberapa kecuali saya nggak ngerti ya. Tapi aturannya begitu. Nanti kita coba dengarkan. Jadi saya ulang lagi, Junior sampai sekarang tidak habis pikir, oke ya. Tanah yang coba dipertahankan Ari ini disebut sudah menjadi milik PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland di Kota Manado, Sulawesi Utara. Junior juga menyinggung seorang bintara pembina desa yang mencoba membela Ari Tahiru harus berhadapan dengan personal Brimob Sulut yang membawa senapan ya sebetulnya. Itu tanah rakyat dirampas, punya orang tua digitukan. Itu jadi berikutnya saya menulis pada gubernur. AMDAL-nya bagaimana? Padahal AMDAL itu juga membahas lingkungan sosial, ujar Abituren tadi ya. Jadi saya punya rekaman tentang penjelasan kenapa Jenderal Brigjen TNI Junior Tumilar ini berperilaku seperti itu, menulis surat, menyatakan membuat pernyataan terbuka, membela rakyat, membela Babinsa segala macam. Kendati dia mengakui bahwa apa yang dilakukannya bisa menimbulkan kontroversi. Ini dia. Saya misalnya salah, indisipliner, tidak disiplin dalam hal ini. Katakan saya kenapa tidak melalui jalur Forkopimda? Sudah. Bahkan saya datangi kok Polda Sulut, ada fotonya. Dan saya sudah diingatkan, bahkan saya ditelepon sama Kapolda. Begini gimana nih, udah menang. Itu salah tempat saya bilang. Putusan Mahkamah Agungnya nomor 3030K tahun 2016. Lah sekarang siapa yang menegakkan putusan Mahkamah Agung? Saya sebagai prajurit, terus sebagai tentara harus patuh dan taat kepada hukum. Begitu juga Babinsa saya, dia patuh. Saya arahkan kamu patuh terhadap hukum. Nah mungkin ditanya apa Irdam urusannya? Irdam sebagai atasannya dia minta. Dia prajurit juga. Bahwa dia mau berlindung sama siapa lagi, dia mau tanya sama siapa. Kebetulan dekat jaraknya dengan kantor saya. Dan telepon sekarang teknologi, kan dia tanya, izin jenderal saya didatangi ini. Laksanakan aja, beritahu. Kamu lindungi. Gitu. Kenapa mereka datang pasukan Brimob bersenjata? Nah kemudian, apa saya salah? Oke, saya tidak membawa institusi, makanya tulisan pribadi. Kalau dibilang saya bikin gaduh, tidak. Itu unek-unek saya. Karena di tingkat Kapolda saja sudah tidak bisa diingatkan, terus saya mau ingatkan kemana lagi? Ya ke Kapolri. Bahkan di benak saya, jangan-jangan di tempat lain juga seperti itu. Gitu. Saya tentara nasional. Saya juga berpikir bagaimana negara ini di tempat lain. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, pembelajaran. Kenapa saya katakan pengingat, pembelajaran? Mungkin ada yang lupa. Mungkin ada yang lupa. Nah, saya juga mantan pendidik kan. Saya pengajar. Nah, saya kebetulan tahu pengetahuan itu. Bagaimana berkoordinasi, saya sudah koordinasi, saya sudah komunikasi, gitu. Tolong tegakkanlah hukum itu. Kita tahu hukum, gitu ya.
Jangan diajarkan Babinsa itu dia tidak tahu hukum. Malah justru mereka yang melawan hukum, tidak menegakkan. Masa datangkan brimob bersenjata sih? Oke ya, katakan kalau dia memang tidak disiplin. Dia sudah, kalau di penjelasan tadi, dia sudah menghubungi Kapolda, sudah bertemu dengan Kapolda, ada fotonya segala macamnya kan begitu kan? Menarik sekali. Dan tentang apa namanya pemeriksaan oleh polisi terhadap TNI aktif ini juga dijelaskan oleh Letkol Johnson M. Sitorus, Kapendam 12 Merdeka. Ini dia. Ya. Karena yang dilakukan Polri itu salah. Kenapa salah? Tidak ada haknya Polri memanggil anggota TNI, apalagi untuk diperiksa. Untuk sebagai saksi saja, itu ada prosedurnya, Pak. Kapolres atau siapa yang berwenang dari Polri meminta izin sama satuan terhadap anggota yang dibutuhkan untuk memberi keterangan atau saksi. Tapi untuk diperiksa, tidak ada ceritanya institusi Polri bisa memeriksa anggota TNI. Ya, yang berhak memeriksa anggota TNI itu adalah polisi kami, polisi militer, Pak. Iya. Jadi sebenarnya Pak Junior Tumilar membuat itu karena merasa terpanggil jiwanya ya untuk melindungi prajurit dan tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadi dilaksanakan. Panggilan itu karena Dandim sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolrestabes. Oke gitu. Jadi kalau penjelasan itu tidak boleh, ada aturan-aturan mainnya. Tapi sudahlah, semua peraturan, semua kaidah di negeri ini kan bisa dengan mudah untuk simsalabim abrakadabra kan kita sesuai dengan tergantung perintah siapa, kepentingan siapa. Yang jelas kita menunggu bahwa apa yang dilakukan oleh Jenderal Junior Tumilar ini sudah benar-benar memberikan harapan di tengah hampir matinya harapan rakyat terhadap sosok TNI yang mereka rindukan, gitu ya. Kalau Anda tidak percaya, buka aja bagaimana banyak sekali cerita respon komentar warganet netizen terhadap peristiwa Jenderal Brigjen Junior Tumilar ini. Begitu dulu sementara, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.